Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, kita kali ini ngaji tentang wa yahrumu bil hadasi khamsatu asya'a. Kalau menurut bahasanya malan haram kalau sebab hadas apa 5 perang-perang perkara ya. Kalau bahasa Indonesianya mah yang diharamkan karena sebab kita punya hadas itu ada 5 perkara ya. Yang kita punya hadas itu artinya kita tidak punya wudhu. Kalau kita tidak punya wudhu berarti kita punya hadas namanya. Terus apa aja yang tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudhu? Yang pertama adalah as-sholatu bi anwa'iha. Yang pertama adalah sholat. Kalau pirang-pirang sholat gitu, yaitu kalau bahasa Indonesianya mah yang pertama adalah sholat dan semua macam sholat. Semua macam sholat itu tidak boleh kalau kita tidak punya wudhu. Mau itu sholat sunnah apa kayak mau sholat sunnah garaha kayak garaha bulan, garaha sisiran, apa itu tidak boleh kalau tidak punya wudhu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada dauhan Allah, karena ada dauhan Allah Subhanahu wa taala, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa. Orang narima sapa Allah ing salate selesai jenis sira kabeh idza ahdasa apabila hadas ya siong hatta ya tawaddo malah ya wudu ya siwong begitu. Kalau bahasa Indonesianya mah Allah tidak akan menerima salatnya salah satu dari kamu semua gitu ya, apabila salah satu orang dari kamu tersebut punya hadas sehingga dia berwudu dulu begitu. Wabi makna salat sajdatu tilawatu wa syukru. Lan iku dalam makna salat sajdatun utai sujud tilawah wa sujud syukur. Termasuk juga salat yaitu sujud tilawah. Kita melakukan sujud tilawah atau melakukan sujud syukur itu juga harus punya wudu gitu. Karena itu termasuk salat katanya di sini ya. Liana bimanzalatis salati, karena sesungguhnya, karena satu hune itu kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia karena sesungguhnya sujud tilawah dan sujud syukur itu bukan nah, lihat nah gitu ya, sujud tilawah dan sujud syukur itu harus punya wudu. Wasaniha atau wapu bi anwaihi. Yang kedua yang tidak boleh bagi orang yang punya hadas itu atau yang tidak berwudu itu adalah yang kedua tawaf. Dia tidak boleh tawaf bi anwaihi dengan macam-macam tawaf. Mau tawaf apa kek? Mau tawaf ifadah atau tawaf pokoknya sakur-sakur sholat. Tawaf itu tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudu. Liana bimanzalatis salat, karena satune tawaf gitu ya. Karena tawaf itu bima iku tetap di dalam enggon-enggon salat gitu. Karena tawaf itu berada di tempat salat gitu. Kama wirida fil hadis, kayak barang dan warid iya barang dalam hadis begitu gitu ya, yang sudah diceritakan dalam hadis. Wasalisuha khutbatul jum'ah. Yang ketiga, orang yang punya hadas atau orang yang tidak punya wudhu itu tidak boleh khutbah Jum'ah ya. Liana fi makna sholah, karena sesungguhnya khutbah Jum'ah itu ikut dalam makna sholat. Karena khutbah Jum'ah itu termasuk sholat gitu ya. Kenapa termasuk sholat? Karena satu paket. Sholat Jum'ah dengan khutbah Jum'ah itu satu paket ya. Kalau sholat aja nggak khutbah itu tidak sah, atau khutbah aja tidak sholat khutbah. Jadi itu harus nyambung gitu ya. Gimana kalau misalnya ini seorang imam khutbahnya dia batal justru,
nggak punya wudhu batal misalnya ya, terus setelah itu wudhu dulu terus ngimamin, nah itu maksudnya gitu. Jadi khutbah Jumat itu harus punya wudhu begitu ya. Kalau nggak punya wudhu berarti tidak sah, karena khutbah Jumat itu termasuk sholat, cuma satu paket dengan sholatnya. Makanya kan kalau yang bercanda itu ketika khutbah dia malah bercanda sengaja, itu dia tidak termasuk sholat Jumat. Begitu. Warabiha masul mushafi yang keempat, tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudhu itu memegang Al-Quran. Mashul memegang. Liqauli ta'ala, karena nadawan Allah ta'ala, la yamassuhu ilal mutahharuna, sapa orana anggepok huing siwang ilal mutahharuna aing sapa kang suci kabeh. Jadi kata Allah, la yamassuhu ilal mutahharuna, kalian jangan memegang gitu ya, Quran kecuali orang-orang yang telah bersuci atau telah berwudu, artinya kecuali orang-orang yang tidak punya hadas, orang yang sudah berwudu. Nah ini jelas ini dalam Al-Quran. Allah bersabda, la yamassuhu ilal mutahharun, kamu jangan memegang Al-Quran kecuali kamu sudah berwudu, kamu sudah bersuci ya. Wa khamiswa hamluhu, yang kelima yang tidak boleh ayil mushafi li'anna hamla ablagu minal mas. Yang kelima yang tidak boleh itu, tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudhu itu adalah mikul Quran gitu ya, mikul mushaf, membawa Al-Quran tidak boleh, li'anna hamla ablagu, karena membawa itu lebih banget sebetulnya daripada memegang, kan membawa lebih banget, ablagu minal mas, karena justru membawa itu lebih banget daripada memegang. Li'alla yakuna tabi'an, kecuali yang ta'ana yibana iku kang nganuti kaya yahmi amin ta'atan kaya entah mikul yasyong amtiatan ing banda-banda pinjarane amtiah mushafun utai mushaf. Kalau jadi kecuali kalau menurut Indonesia mah yaitu ayyakuna tabian, dia itu ada yang mengikuti. Jadi contohnya seperti kita membawa benda-benda. Contoh kita membawa papan ya, di atas papan itu ada Quran, itu boleh kecuali kayak gitu. Atau kita membawa ya bantal, di atas bantal ada Al-Quran. Nah, kalau kayak gitu boleh gitu ya. Di atas bantal itu ada Qurannya. Fi injarane amtiah mushafun. Wa mislu mushafi bima dzakarahu ma kutiba li darasati kalauhin. Wa yusasaw bil hadasi fa la yamnamil masil mushaf. Dan termasuk juga Quran yaitu fima dzakarahu, seperti di dalam ayat yang disebutkan, yaitu ma kutiba li daras, apa-apa yang ditulis untuk dibaca. Misalnya kita nulis Qul huwallahu ahad di kertas lembar ya, surat kulhu di kertas lembar. Nah, itu juga termasuk mushaf. Jadi bagi orang dewasa selayaknya seharusnya memegang ayat Al-Quran yang ada di dalam kertas itu punya wudhu, karena diperintahkan punya wudhu ya. Atau misalnya kalauhin di papan, di papan tulis misalnya, yaitu ada kita menulis surat Al-Fatihah, surat-surat pendek gitu. Kalau kita tulis di papan tersebut Al-Quran, bagi orang yang dewasa selayaknya seharusnya punya wudhu untuk memegang papan tersebut gitu, karena itu termasuk mushaf di sini kan. Nah, wa yustagna sobi, beda kalau orang yang bocah, artinya belum baligh. Artinya belum baligh di sini adalah kalau laki-laki baligh umur berapa? Kalau udah mimpi ya.
sekitar umur 12 tahun mungkin anak sekarang udah mimpi ya. Kalau perempuan sudah haid itu udah dewasa. Kalau belum haid berarti dia belum dewasa kalau perempuan. Nah, kalau belum dewasa bagi anak-anak itu boleh gitu ya. Boleh nggak punya wudhu artinya. Tapi yang udah misalnya fainau la yamna'u minal masih musab karena sesuatu sobi kuaradan cegah yeso minal masih saking musab walauhin wala min hamlihima. Nah, karena gitu ya, karena seorang bocah yang punya hadas atau bocah yang belum berwudu itu, artinya bocah yang punya hadas atau bocah yang tidak berwudu itu, la yumna'u, dia tidak tercegah gitu dari megang Al-Qur'an ataupun megang Al-Qur'an yang ada di papan tersebut, yang ditulis di papan tersebut, wala min hamlihima, ataupun tidak tercegah dari membawanya. Kalau misalnya mau membawa Al-Qur'an ataupun tulisan Al-Qur'an yang ada di papan tersebut, dia tidak tercegah gitu ya. Di sini disebut di sini bocah, artinya bocah itu di sini bocah yang bocah yang belum balik ya, belum balik. Wa yahrumu bil janabati samaniyatu asya'a. Kemudian lan haram bisababil janabah samaniyatu asya'a. Kemudian diharamkan karena sebab junub samaniyatu asya'a, 8 perkara. Kalau tadi sebab tidak punya wudu ada 5. Sekarang sebab karena junub ya ada 8. Junub itu kalau seorang laki-laki itu kalau habis mimpi ya, kalau habis kawin, kalau misalnya mimpi kawin keluar itu air mani, maka dia dinamakan junub ya kalau laki-laki. Kalau perempuan ya sama, perempuannya kalau habis kayak gituan suami istri maka dia junub namanya, punya junub. Ada 8 perkara diharamkan. Ma yahrumu bil hadasi. Khamsatun mutaqaddimatun. Yang pertama, ma yahrumu bil hadasi, itu yang diharamkan sebab hadas tadi. Tadi yang 5 tadi diharamkan bagi orang yang hadas, sudah disebutkan tadi, yaitu mulai dari apa tadi, sholat, tawaf ya, khutbah Jum'ah, kemudian megang Quran, memikul Quran. Nah, itu kan diharamkan kepada orang yang tidak punya wudu. Maka itu pun diharamkan kepada orang yang junub. Nah, itu ya. Tidak boleh orang yang punya junub juga. 5 tuh. Wasadiswas, sekarang yang keenam. Yang keenam yang diharamkan kepada orang yang junub itu yaitu qiraatul Quran. Jadi orang yang punya junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Berarti ya tidak boleh membaca Al-Quran. Yang keenam, qiraatul Quran gitu ya. Walau ba'da ayatan, walaupun 1 ayat gitu ya, itu tidak boleh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada daun Allah liqauli sallallahu, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'u junubu wala haidu syai'an minal Qur'ani ila mastus nagini anu. Artinya la orang maca sebab kang junub walau orang kang haid syai'an ing sawiji minal Qur'an. Yang kalau bahasa Indonesianya mah tidak boleh membaca seorang yang junub, begitu juga orang yang haid ya, sesuatu dari Al-Qur'an. Ila mastus ini ya minhu, kecuali barang kang den istisna ya barang.
ayil Quran, kecuali yang dikecualikan gitu ya. Apa yang dikecualikan? Kata tasmiyati seperti maca bismillah ingda ibtidail akli. Seperti maca bismillah ketika mau makan, bismillah. Itu boleh. Wa nahwi atau sopemana bismillah yaitu walhamdulillahirabbil alamin inda tamamil akli, atau membaca alhamdulillah ketika selesai makan gitu ya. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mendengar musibah. Wa inda rukub, atau ketika perjalanan dia baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin. Membaca itu misalnya dia mau perjalanan, itu mah boleh. Yaqulu dzalika bi qasdi dari tabaruk, dan mengucapkan yang tadi tersebut itu niatnya hanya tabaruk saja, mengalap berkah saja gitu. Tidak punya niatan lain, itu aula yaqsudu syai'an. Jadi orang dengan maksud isyong sawen isu. Jadi tidak boleh memaksud yang lain. Jadi niat maksudnya itu hanya tabaruk saja. Idza qasada al-Qur'ana wahdahu aw ma dzikri fa innahu la. Apabila dia membaca yang tadi itu bermaksud yang lain-lain, misalnya dia bermaksud membaca Al-Qur'an atau bermaksud zikir, maka dia itu membaca yang tadi haram gitu ya. Misalnya mau makan membaca bismillahirrahmanirrahim, dia niatnya bukan tabaruk tapi niatnya itu membaca ayat dari Al-Qur'an gitu, sekalian zikir gitu, maka itu haram, tidak boleh. Atau membaca alhamdulillahirabbil alamin setelah makan, niatnya dia itu membaca ayat Al-Qur'an sekalian zikir, nah, itu haram. Atau membaca ketika berjalan subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin, membaca itu niatnya untuk membaca ayat dari Al-Qur'an, sambil niat zikir. Soalnya kan sudah disebut tadi tidak boleh membaca ayat dari Al-Qur'an. Sedangkan ayat bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara itu ayat dari Al-Qur'an. Cuma itu menjadi ayat yang kembali kepada ini tabaruk gitu. Innamal a'malu binniyat, kembali kepada niat ternyata. Jadi kalau hanya niat tabaruk saja, ketika makan membaca bismillah, setelah saya makan baca alhamdulillah, niatnya tabaruk, itu boleh. Kalau niatnya yang lain-lain, yaitu niatnya untuk sekalian ibadah misalnya, atau membaca ayat dari Al-Qur'an atau zikir gitu ya, mengingat, itu haram katanya di sini ya. Itu yang keenam ya, itu tidak boleh membaca ayat Al-Qur'an. Wasabiha wasaminuha, yang ketujuh dan yang kedelapan muksu fil masjid. Lan utai itu menang di dalam masjid kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa kita mah diam di masjid ya. Wa tardudu fihi lan midar-midar fi jannas. Selain diam di masjid, juga tidak boleh mengelilingi masjid gitu ya. Bi khilafi uburihi fa innahu zaijun. Beda kalau ngelewat doang gitu kan. Jalannya dekat masjid kali ngelewat. Nah, itu mah boleh. Liqauli ta'ala, karena dahwan Allah Ta'ala, wala junuban illa abiris sabili. Dan orang yang ngongkang junub illa abirin angin lewat dadalan. Jadi kepada orang yang junub itu tidak boleh diam di masjid ataupun mengelilingi masjid, kecuali hanya lewat jalan saja. Wa kharaja min masjid rubatun wa musallal aidi wa nahwihima fala yahrumu muqsu fiha. Beda selain masjid mah, yaitu arutubu, misalnya langar kalau bahasa kampung mah ya, atau musola, tempat sholat gitu ya, atau tempat sholat lebaran misalnya, atau yang cuma hanya dipakai lebaran saya, yaitu musola ya.
dia mah nggak dipakai Jum'ah. Wa nahwihi ma, kalau itu mah boleh. Fala yahrumu muksu fihi, jadi tidak haram itu mah diam di situ gitu ya, diam di pinggir misalnya pada dekat pintu masjid, duduk gitu ya di musola, karena itu bukan masjid. Yang dimaksud masjid itu biasanya yang dipakai Jumat ya, kalau musola kan nggak dipakai Jumat. Nah, itu mah boleh duduk di situ dekat pintunya misalnya. Wa yuktafaru muksu fil masjid wa tardudu fi daruratin. Begitu juga diampuni gitu apabila diam di masjid atau mengelilingi masjid tapi karena madarat. Nah, madarat itu gimana? Madarat. Kaniha talama fihi walam yakhruj li khaufin an-nahwi, atau misalnya dia itu tidur di masjid begitu mimpi kawin, wah, seorang laki-laki ya, setelah itu ya keluar kan air mani gitu kan, bangun dia malam-malam, wah, dia tidak bisa keluar dari masjid karena mungkin karena masjid dikunci kali ya sama DKM-nya, atau mungkin karena li khaufin gitu ya, karena takut. Kalau dikunci, iya mungkin masjidnya nggak bisa keluar dia karena jendelanya mungkin pakai besi-besi itu ya, dilapisi besi apa namanya, pintunya dikunci. Mungkin seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin seperti itu. Kalau dulu mungkin karena takut gitu. Malam-malam keluar masjid, takut. Nahwi gitu ya. Apa soalnya tak khauf ya, bukan hanya alasan takut saja. Kalau dulu zaman dulu mungkin kalau mau keluar malam-malam takut. Jadi diam aja dia jadi masjid jadinya. Dalam keadaan junub ya, karena habis mimpi itu. Itu mah diampuni katanya karena madarat gitu ya. Wa yahrumu bil haidi wa mislu nifas asyratu asya, lan haram kalau sebab haid wa mislu tasawuna haid an nufasa wa nifas asyratu asya, apa 10 pirang-pirang perkara. Ma yahrumu bil janab wa huwa samana. Kemudian juga diharamkan sebab haid dan semacam haid yaitu nifas, apa 10 ada 10 perkara. Ma yahrumu bil janab wa huwa samanatun muntaqadimatun, yaitu yang pertama apa-apa yang diharamkan terhadap orang yang junub, yang 8 tadi, maka diharamkan juga kepada orang yang haid ya. Jadi tadi dijelaskan dari awal yang diharamkan kepada orang yang tidak berwudu ada 5. Kemudian juga diharamkan kepada orang yang junub ada 8. Tapi penjelasannya nyambung gitu ya. Kemudian juga ini yang kepada orang yang haid dan orang yang nifas yang diharamkan ada 10. Tapi di sini disebutkan 8, yang 8-nya yang diharamkan kepada orang yang haid itu sudah disebutkan di dalam yang diharamkan terhadap orang yang junub. Jadi yang diharamkan kepada orang yang junub tadi ada 8. Itu pula yang diharamkan kepada orang yang haid dan nifas 8. Berarti tinggal 2 lagi yang ke-9-nya. Apa aja tadi? Banyak ya, yaitu pertama kan tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh khutbah Jum'ah, tidak boleh memegang Al-Quran, yang kelimanya tidak boleh membawa Al-Quran, yang keenam tidak boleh membaca Quran, yang ketujuh tidak boleh yang 7, yang 8 itu tidak boleh mengelilingi masjid atau muter-muter di masjid. Yang ke 7, yang ke 8 itu ya. Sekarang yang 7
tidak boleh diam di masjid. Yang ke-8 tidak boleh mutaran masjid. Sekarang ya watasi'uha yang ke-9. Nah, itu berarti yang 8 yang tidak boleh kepada orang yang haid. Sekarang yang ke-9. Watasi'u saum. Nah, yang ke-9 puasa gitu ya. Bi ijma'i menurut ulama gitu ya. Ragam ulama menurut ijma ulama. Jadi yang ke-9 yang tidak dibolehkan kepada orang yang junub itu puasa. Wa yajibu qada'uhu bi khilafis shaum. Tetap lan wajib apa ngodone saum kalau perbedaannya salat. Tapi wajib mengkodoknya gitu ya, puasa itu bi khilafis salat. Beda kalau salat dia tidak dikodok bagi orang yang haid dan nifas. Salat nggak dikodok, cuma puasa dikodok dia. Wa syirhat tolak. Yang ke-10 yang diharamkan kepada orang yang haid dan nifas itu adalah tolak. Jadi orang yang haid dan nifas itu tidak boleh ditolak sama suaminya ya. Lidaruriha karena madarate perempuan mar'ah bitawulil medati kalawan anda wanangkan mangsa. Karena madarat seorang perempuan waktu haid dan nifas itu gitu ya. Karena dalam waktu yang panjang li'anna zaman haid wa nifasa la tuhassibu minal iddati. Karena sesungguhnya satu zamani waktu haid dan nifas karena yuhasabu karena hitung ya zaman minal iddah. Karena katanya waktunya haid dan nifas itu tidak dihitung iddah gitu ya. Jadi kalau kita misalnya nolak waktu haid itu dia tidak dihitung iddah, tidak bisa dihitung iddah. Jadi makanya haram jadi nolak. Kalau haram ya dosa ya. Jadi kalau orang perempuan lagi haid atau nifas jangan ditolak dulu karena itu haram. Kalau haram berarti dosa. Tunggu dia, dan walaupun ditolaknya juga haram gimana sih? Kalau haram kan biasanya sesuatu yang haram itu walaupun udah ditolak juga kalau dia lagi haid dan nifas tidak dihitung iddah dia gitu ya di sini. Wa qala musannif wa yahrumu haidu ilak sakitu min badinus. Ya. Kemudian juga wa yahrum bil haidi yang haram kepada orang yang haid itu tadi yang sudah disebutkan tadi wa mimma yahrum bil haidi wa nifasi aidan wat'u. Kemudian yang diharamkan juga kepada orang yang haid dan nifas itu wati. Wati itu wal istimta. Wati itu kawin ya. Jadi suami istri nggak boleh kawin dulu kalau lagi haid ya. Wal istimta'u dan juga ngarap suka-sukaan. Mimma baina surati wa rukbati di antara udal dan dengkul. Jadi dari lutut ke bujal, pusar. Kalau lagi haid jangan asik-asikan di situ gitu ya. Jangan ngalap suka di situ. Kalau dari pusar bujal ke atas boleh. Dari bujal ke lutut tidak boleh. Kalau lagi haid dan nifas. Wa qul hadi yaumun walatun lautil istitika haid is yaumun walatun iku sadina lan sawengi. Yang paling sedikit haid itu yaitu sehari semalam. Wa aktsaru khamsata asyara yauman yang lebih banyaknya, yang paling banyaknya haid itu khamsata asyara yauman, 15 hari ya. Wa ghalibuhu situn aw sab'un. Lamun teh kaparahan haid iku 6 atau 7. Kebiasaannya yang paling lumrah umumnya itu 6 atau 7 hari gitu ya. Wa aqallu tuhri baina wahadataini khamsata yaman. Wal hadali aksari lan utai lewi setetika tuhri dalam antara hadro khamsata asara
yaman wala hadda li aksari lan ora wates lan arana wates ya ake tuhri. Dan yang paling sedikitnya masa suci itu di antara dari head 1 ke head 2 itu head roro katanya. Paling sedikitnya ini ya 15 hari. Dari head yang 1 ke head yang kedua itu paling sedikit 15 hari. Walah ada liaksi dan tidak ada batas gitu ya kepada yang lamanya. Jadi kalau batas sedikitnya ada 15 hari. Tapi kalau batas banyaknya masa suci itu tidak ada batasnya. Jadi lama. Kan ujung-ujung mah perempuan kalau udah itu enggak head ya. Mana ya? Kalau udah tidak beranak itu tidak head. Wa aqalun nifasul lahdhatun lan utai luwih setitik nifas iku sanalika katanya. Sagecretan. Kalau bahasa Jawa sanalika atau sagecretan. Atau sekali keluar aja gitu kali ya. Wa aktsarus situna yauman laun teh leuwih akeh nifas iku 60 dina. Yang paling banyak, yang paling lama nifas itu 60 hari gitu ya, 60 hari. Wa ghalibu arbauna yauman laun teh kakaprahane. Nifas arbauna iku 40 dina. Kebiasaan nifas itu yang umumnya yang lumrahnya yaitu yang biasanya itu 40 hari. Wa yubihu tayammuma wujudul udri min maradin aw wa nahwihi